Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, di mana saat itu merupakan masa yang paling kritis dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa dikatakan sebagai masa yang paling kritis? Karena saat itu eh, tekanan kaum Quraisy itu berada di puncaknya. Intimidasi terjadi di mana-mana dan kemudian ditambah dengan peristiwa yang membuat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berduka, yaitu wafatnya dua sosok orang yang menjadi benteng utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama paman beliau Abu Thalib, dan menurut catatan sejarah itu dikatakan 2 bulan setelahnya Bunda Khadijah yang wafat. Ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saat itu beliau betul-betul berada dalam suasana duka karena dua sosok eh, benteng yang melindungi dakwah beliau sudah kembali, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun itu disebut sebagai Amul Huzn, ya, tahun-tahun kesedihan. Nah, dalam suasana duka tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Taif dengan harapan di sana beliau mendapatkan sambutan, mendapatkan ketenangan, dan bisa berdakwah dengan lebih baik daripada di Mekah. Tetapi ternyata setelah sampai di Taif, masyarakat menolak dengan kasar. Beliau dicaci maki, beliau dilempar, di segala macam penolakan dilakukan oleh masyarakat Taif. Kenapa? Karena hasutan Abu Jahal. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW berangkat ke Taif dan Abu Jahal sudah mendengar bahwa Rasulullah berencana berangkat ke Taif, maka kemudian Abu Jahal menghasut masyarakat Taif, mengatakan bahwa akan datang kepada kalian seorang pendusta, seorang yang sangat jahat begitu ya. Sehingga ketika Rasulullah datang bukan disambut, tetapi kemudian ditolak, diperlakukan dengan kasar. Nah, inilah kondisi yang sangat luar biasa ya, sulit yang luar biasa sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara Isra Mi'raj. Nah, sehingga diyakini bahwa Isra Mi'raj ini merupakan hadiah dan hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Isra itu merupakan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana perjalanan ini eh, mengandung pengajaran tentang ketaatan kepada Allah, ya, tentang kesabaran, dan tentang visi peradaban. Ketaatannya di mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang begitu eh, terjepit ya, tidak diterima oleh masyarakat kafir Quraisy. Kemudian orang yang melindungi dakwah beliau sudah meninggal, ya. Tetapi beliau dan para sahabat tetap berpegang teguh
tetap berusaha untuk mendakwahkan Islam ini sehingga ajaran Islam sampai kepada kita. Kesabaran Rasulullah ditunjukkan dengan sikap beliau. Bagaimana beliau tetap teguh pendirian, tetap menghadapi kaum yang luar biasa itu ya. Digambarkan ketika di Taif, pada saat beliau dilempari, ditolak dengan kasar, dicaci maki, lalu kemudian malaikat Jibril menawarkan untuk eh, membalas kejahatan masyarakat Taif, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima tawaran malaikat Jibril itu. Bahkan ketika malaikat Jibril mengatakan, jika darahmu tumpah ke tanah, maka akan aku hancurkan orang-orang Taif itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha supaya darahnya tidak tumpah, meskipun beliau sudah terluka. Ini Masya Allah, betapa kesabaran yang sangat luar biasa begitu ya. Dan ketika ditawarkan pertolongan, beliau karena beliau masih memiliki harapan bahwa suatu saat kelak masyarakat Taif, keturunan-keturunan masyarakat Taif yang saat itu belum menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah mereka akan menjadi seorang Muslim. Dan sampai hari ini eh, berdasarkan sensus di Taif itu 100% Muslim, ya. Dan kemudian Taif menjadi sebuah negeri yang subur, yang banyak sekali menghasilkan hasil pertanian, di mana di negeri Arab yang lain tanahnya gersang, kering kerontang, tidak tumbuh ketika ditanami tanaman-tanaman. Tetapi di Taif, setelah kemudian Rasulullah bertahan dari perlawanan masyarakatnya, membiarkan mereka tetap hidup dan kemudian melahirkan keturunan-keturunan, maka keturunan-keturunan mereka menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi seorang Muslim yang taat, dan sampai sekarang mereka tetap dalam Islam. Nah, kemudian visi peradaban yang diperoleh dari peristiwa Isra Mi'raj tentang Allah memerintahkan kepada kita, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan sholat. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan titik awal diperintahkannya sholat bagi Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, maka sesungguhnya sholat itu telah disyariatkan sejak zaman dulu. Dikala Nabi Isa alaihi salam diutus, ya, ketika beliau masih di dalam buayan ibundanya, ketika ibundanya dicaci maki oleh masyarakatnya sebagai wanita yang tidak terhormat karena melahirkan tanpa suami, maka Isa alaihi salam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara ketika masih di dalam buayan, masih bayi. Nah, lalu lanjutan ayatnya di ayat 30 ini ya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-shalah wa zakah ma dumtu hayya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah yang memberi Alkitab, Injil. Dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, jadi Nabi Isa alaihi salam juga sudah diperintah sholat. Hanya barangkali sholatnya belum seperti sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya.
mungkin tidak sama dengan sholat-sholat kita saat ini. Tetapi para nabi semuanya telah diperintahkan untuk menjalankan sholat. Nah, ini diceritakan, dikisahkan pada peristiwa Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kemudian bertemu beliau dengan para nabi terdahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadi imam sholat para nabi. Nah, artinya, jadi para nabi terdahulu pun mereka sudah diperintahkan untuk melakukan sholat. Nah, lalu bagaimana kita menjadikan sholat ini sebagai pilar utama spiritualitas keluarga? Yang pertama, ya, kita usahakan ya dalam keluarga kita sholat ini menjadi pendidikan tauhid. Pada saat anak lahir, ya, disunahkan untuk membacakan adzan di telinga kanan dan dibacakan iqomat di telinga kiri. Memang hadis tentang adzan dan iqomat ketika bayi lahir itu sebenarnya hadis lemah, tetapi itu boleh digunakan. Kata Imam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan bahwa ketika seorang anak yang lahir dibacakan adzan di telinga kanannya, lalu dibacakan iqomat di telinga kirinya, itu adalah mengajarkan tauhid kepada mereka, pada anak-anak kita. Kalimat yang pertama didengar adalah kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah, kemudian kalimat Allahu Akbar, ya, memperkenalkan kepada anak-anak tentang kebesaran Allah, memperkenalkan kepada anak-anak bahwa tidak ada ilah selain Allah. Ini adalah pelajaran tauhid, mengesahkan Allah. Sehingga sholat dalam keseharian kita itu dilakukan untuk menanamkan kesadaran bahwa hidup itu bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menggantungkan segala sesuatu dalam hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah tindakan yang sangat tepat. Karena Allah Maha pemilik segala sesuatu. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini. Maka ketika kita bergantung kepadanya, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Ya. Maka dalam kehidupan seorang anak, dalam kehidupan keluarga kita, sholat ini harus kita upayakan tegak di dalam rumah tangga kita. Bukan sekedar menjalankan, tetapi mendirikan. Sangat berbeda antara menjalankan dan mendirikan. Kalau menjalankan sholat itu asal sudah melakukan, sudah selesai. Cukup. Entah khusyuk, entah tidak, itu dipikir nanti. Kalau menjalankan itu ketika dia sudah melakukan, oke, sudah selesai. Tapi kalau mendirikan, dia akan berpikir sholat saya diterima oleh Allah atau tidak. Sholat saya bermanfaat bagi kehidupan saya atau tidak. Jadi sangat berbeda. Maka perlu ditanamkan kuat-kuat keluarga kita tentang kesadaran sholat ini. Maka kita latih ya, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarkanlah kepada anakmu sholat di usia, perintahlah anak-anakmu sholat di usia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak sholat di usia 10 tahun. Jadi kalau kita diperintahkan untuk menyuruh anak-anak kita sholat di usia 7 tahun, maka sebelum 7 tahun kita sudah mengajarkan anak-anak kita sholat. Jangan terlambat. Karena ketika kita terlambat, itu akan mengalami kesulitan. Tapi jika sudah kita biasakan dari sejak kecil, maka insya Allah anak-anak kita akan terbiasa. Sholat tidak lagi menjadi sebuah
beban, tapi menjadi sesuatu yang ditunggu. Saat-saat istimewa yang diharapkan karena dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat itu juga merupakan cara kita menguatkan iman yang harus dilakukan sejak usia dini. Ya, tentu di sini harus ada teladan dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sholat, anak diajak. Anak diajak. Saya sering dalam sebuah forum, sering menyaksikan ibu-ibu pada sholat, tetapi anaknya dibiarkan berlarian, berkeliaran, bercanda, dan seterusnya. Saya pernah ketika saya haji, sedang di Masjid Nabawi, itu kebetulan di samping saya seorang perempuan muda, orang Jordan, membawa bayi. Dan saat itu saya hanya mengantar ibu saya karena saya sedang haid tidak sholat. Maka kemudian begitu menjelang qomat, saya tawarkan kepada beliau, saya gendongkan bayinya. Tapi ibu muda orang Jordan ini mengatakan, enggak, terima kasih. Saya akan gendong anak saya karena ketika saya membaca bacaan sholat, saya membisikkan bacaan sholat itu di telinga anak saya. Begitu. Dan betul ketika sholat, saya menyaksikan ibu muda ini, menempelkan mulutnya di telinga putranya sambil digendong. Ya. Menggendong anak, tempelkan mulutnya di telinga putranya ketika dia membaca bacaan sholat. Ya. Ini adalah salah satu cara mengenalkan sholat, mengenalkan Allah, mengenalkan kebiasaan ya ibadah kepada anak sejak usia dini, masih bayi. Itu bisa kita laksanakan. Ketika kita yang ada di sini, saya lihat ada ibu-ibu yang sudah sepuh, ya. Saya juga sudah hampir masuk usia lansia begitu ya. Nah, kita bukan memegang anak-anak yang lahir dari rahim kita lagi, mungkin ganti cucu-cucu kita. Nah, itu kita sampaikan kepada anak-anak kita agar mengkondisikan ibadah sholat sebagai pendidikan tauhid kepada anak-anak keturunan. Yang kedua, sholat berjamaah sebagai penguat ikatan keluarga. Jadi kita membiasakan ya sholat berjamaah bersama-sama keluarga. Karena sholat berjamaah ini bisa menjadi penguatan, ya, penguat ikatan keluarga di antara kita. Kenapa? Sholat berjamaah itu mengandung kebersamaan. Pada saat kita berada di dalam rumah, ya, ada anggota keluarga, suami dan anak yang laki-laki pergi ke masjid, di rumah seorang ibu dengan anak perempuannya bisa sholat berjamaah. Siapa yang bacaannya lebih bagus, siapa yang hafalannya lebih banyak, dia berhak untuk menjadi imam. Maka saya di rumah kalau sholat jamaah dengan anak saya sering minta diimami oleh anak saya karena anak saya hafalannya lebih banyak, bacaannya lebih bagus begitu. Ketika anak saya sedang tidak sholat karena kami perempuan berdua di rumah, maka saya kalau ingin sholat mendapatkan jamaah, saya pergi ke masjid. Nah, ketika kita bersama-sama ya menegakkan sholat jamaah ini, di sana ada kebersamaan, ada kehangatan, dan ada komunikasi spiritual antar anggota keluarga. Ya, komunikasi spiritual. Sama-sama mengangkat tangan Allahu Akbar takbiratul ikhram. Sama-sama membaca bacaan sholat, sama-sama rukuk, sama-sama sujud, Masya Allah. Maka kemudian sholat itu menjadi nafas kehidupan kita, menghidupkan cahaya di rumah-rumah tangga kita. Yang ketiga, sholat sebagai benteng moral keluarga kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika sholat kita dilakukan dengan khusyuk, ya, walaupun yang namanya khusyuk itu tidak mudah kita dapatkan gitu ya. Kadang-kadang kita lagi sholat, Allahu Akbar, pikiran kita melayang. Pagi-pagi ketika subuh, tiba-tiba ingat nanti sarapan apa ya, misalnya ya. Mau sholat duha, makan siang apa ya, dan seterusnya. Kadang-kadang kita, ya bukan kita ya, saya pernah lagi sholat duha itu dapat resep, dapat menu masakan hari itu, gitu. Itu astagfirullahaladzim. Dan kita sering begitu. Maka kemudian apa? Usahanya supaya sholat kita khusyuk. Ketika pikiran mulai melayang, ketika kita mulai ingat hal-hal di luar sholat, kita segera kembali. Kita segera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian kita bisa kembali konsentrasi bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat sebagai benteng moral ini ya syaratnya adalah sholat yang ditegakkan dengan khusyuk, bukan sekedar menjalankan sholat. Maka ketika sholat itu dilakukan dengan khusyuk, dia akan membentengi diri kita dari pengaruh negatif. Terkhusus karena ini temanya adalah eh, menjadi pilar utama di era globalisasi, ya, itu spesifik ya, terkhusus begitu ya, pengaruh negatif media digital, media sosial yang sekarang luar biasa penyebaran. Yang sekarang bisa kita akses kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ya, sambil tiduran kita bisa pegang HP, lihat, scroll sana, scroll sini gitu ya. Bahkan ke kamar mandi, kemanapun itu ya. Sekarang anak-anak itu begitu eh, apa namanya dekat dengan HP, maka kita harus berusaha untuk memberikan batasan-batasan supaya tidak terjadi pengaruh negatif. Dan satu cara yang sangat manjur adalah dengan menegakkan sholat secara khusyuk. Sholat khusyuk juga membentengi kita dari krisis akhlak dan krisis identitas. Orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya baik, maka insya Allah akhlaknya akhlak yang mulia. Dia memiliki identitas diri bahwa aku adalah seorang muslim. Ishadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa aku adalah seorang muslim. Maka dimanapun, dalam kondisi apapun, barangkali sedang sibuk, dalam perjalanan, dalam acara yang sangat padat, yang namanya sholat tidak pernah ditinggalkan. Karena dia menjadi identitas kita sebagai seorang muslim. Kemudian, sholat juga bisa membentengi kita dari gaya hidup materialistik. Kenapa? Sholat itu kebersamaan, kesederhanaan, ketaatan, kedisiplinan, dan seterusnya. Sehingga gaya hidup dalam hal berislam melalui sholat ini kita diajarkan bukan gaya hidup yang materialistik. Sholat itu yang penting sudah tertutup auratnya, sudah suci, sudah mengikuti syarat dan rukunnya gitu ya. Tetapi juga kita harus mengingat bahwa kalau kita memang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rizki yang baik, jangan sholat dengan seadanya. Misalnya, bapak-bapak auratnya kan cuman dari pusat sampai lutut, maka kemudian sholat hanya pakai celana kolor gitu ya. Tentu itu tidak etis. Ibu-ibu misalnya, yang penting kan nutup aurat begitu ya. Lalu kemudian
mukena sudah dekil, sudah tak layak pakai, masih dipakai, ya tentu juga eh, tidak materialistis, tidak begitu-begitu amat begitu ya. Tetap kita menggunakan sarana yang layak, yang layak kita pakai. Nah, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan spiritualitas keluarga melalui sholat itu? Strateginya bagaimana? Yang pertama, menjadikan sholat sebagai prioritas. Ketika kita memiliki jadwal kegiatan yang padat, ketika kita ingin melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah yang kira-kira bertabrakan dengan waktu sholat, maka kita harus atur jadwalnya. Misalnya begini, misalnya sekarang itu kan banyak karena banyak orang sibuk, ibu-ibu pada menjadi wanita karir, tidak sempat masak di rumah, lalu kemudian makan malam keluar misalnya ya. Maka upayakan jangan kemudian meninggalkan sholat jamaah di masjid. Caranya bagaimana? Ya, karena makan yang sehat itu kan sebenarnya selesai sebelum maghrib begitu ya. Maka sudah makan sebelum maghrib. Atau kalau terpaksanya setelah maghrib masih eh, lapar dan belum makan malam, maka kemudian eh, jangan kemudian nabrak meninggalkan sholat jamaah di masjid isanya nanti di nanti-nanti. Mengejar waktu makan dulu, kemudian waktu sholatnya tertinggal, tidak begitu. Kalau misalnya perlu pergi ke suatu tempat, butuh jalan, butuh waktu tempuh ya, maka diperhitungkan. Misalnya pada maghrib berangkat, nanti sampai tujuan yang dituju, pas adzan isya, masuk ke musola dulu, sholat isya dulu, baru kemudian ke tempat makan. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menghentikan aktivitas saat azan berkumandang. Karena ada perintah supaya kita mendengarkan azan dengan cermat dan menjawab kalimat-kalimat adzan sebagaimana yang dituntun. Tetapi juga jangan sekedar menghentikan aktivitas lalu kemudian kita lanjut sampai sholatnya terlambat. Tidak begitu. Jadi aktivitas-aktivitas kita ya kita sesuaikan dengan waktu-waktu sholat kita. Waktu-waktu toleransi yang masih bisa dilakukan, di mana misalnya sholat duhur sekarang jam 12 kurang 10 menit begitu ya. Maka ketika kita sholat duhur berjamaah itu antara jam 12 sampai 12.30 itu masih eh, terhitung sebagai sholat tepat waktu. Nah, jangan kemudian ketika kita rapat bablas kewae sholatnya nanti gitu ya. Ini kadang-kadang begitu. Tanggung begitu ya. Jangan sampai kita kemudian tidak menjadikan sholat sebagai hal yang prioritas. Yang kedua, membangun budaya sholat berjamaah. Ayah atau anak laki-laki diupayakan menjadi imam dan teladan yang baik dalam hal sholat ini. Maka di sini diperlukan eh, seorang imam itu diharapkan orang yang bacaan Al-Qur'annya fasih. Nah, berarti apa? Lengkap kita supaya sholat bisa tegak dengan baik, maka keluarga juga bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semua bisa menjadi imam sholat. Semua layak menjadi imam sholat. Nah, di sini. Berarti kita harus belajar membaca Al-Quran dengan tahsin, ya, dengan tajwid. Berusaha belajar menghafalkan Al-Quran sekemampuan kita. Selalu berusaha menambah dan seterusnya. Nah, sehingga semua anggota keluarga kita ini di mana saja dia bisa menjadi imam sholat. Yang ketiga, lakukan pendidikan sholat sejak dini. Ya,
diajak, mengajak anak sholat dengan pendekatan kasih sayang. Jadi mengajak itu beda dengan menyuruh. Mengajak artinya kita nanti bisa sholat jamaah. Kalau menyuruh itu bisa masing-masing. Ibu sholat duluan, terus habis itu nyuruh anaknya sholat gitu. Nah, kita tanamkan supaya anak itu mau sholat jamaah ya. Ya, anak kecil kalau eh, kita jelaskan bahwa sholat bersama-sama itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Semakin besar anak, kita bisa mengajak mereka dialog tentang derajat sholat. Derajat sholat sendiri dengan derajat sholat berjamaah sampai beda 25 sampai 27 derajat. Maka ketika kita menggunakan akal sehat kita akan memilih yang derajatnya lebih tinggi. Maka kita berupaya untuk selalu sholat jamaah gitu. Kecuali memang kita sendirian, tidak ada teman gitu ya. Kemudian memberikan pemahaman makna bacaan sholat. Kita ajarkan, ya, kita sendiri juga mempelajari, minimal sekali kita paham bacaan Al-Fatihah. Kemudian kita tambah surat-surat pendek kita paham. Bacaan rukuk kita paham artinya, bacaan sujud kita paham artinya. Bacaan di antara duduk di antara dua sujud kita paham artinya. Maka ini akan semakin eh, mengena di dalam hati kita. Ketika kita berbicara dan tahu maknanya, itu akan lebih terasa kuatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan sekedar membaca tanpa paham maknanya. Lalu kita pahamkan juga kepada keluarga kita bahwa sholat itu akan dihisap pertama kali sebelum ibadah-ibadah yang lain. Tadi disampaikan oleh Bu Azizah di sambutan tadi ya, bahwa kita harus memberikan perhatian pada sholat ini karena ibadah sholat akan dihisap pertama kali sebelum Allah menghisap ibadah-ibadah kita yang lain. Jika baik sholatnya, maka baik pula, dianggap baik pula seluruh amalnya. Gambarannya begini, ketika misalnya kita seorang ketua organisasi begitu ya, kita punya anggota banyak, staf-staf banyak gitu ya. Kita amati sifat satu persatu anggota kita. Nah, pada saat kita melihat ya, pada saat kita melihat perilakunya baik, maka dalam hati kita mengatakan, insya Allah aku percaya dia orang yang baik. Nah, demikian pula untuk urusan sholat kita. Ketika sholat kita baik, maka menurut Rasulullah dianggap baik semua tingkah laku kita. Jadi akhirnya apa? Tidak semua amalan kita dihitung satu persatu, tetapi cukup dilihat dari sholatnya. Maka disinilah kita perlu memberikan perhatian tentang sholat-sholat kita. Dan kita berharap semoga Allah menerima sholat-sholat kita semua. Yang berikutnya menjadikan sholat sebagai sarana penenang jiwa dan pelipur lara. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, memintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Pada saat hati kita gundah, pada saat kita memiliki masalah, ya, masalah apapun itu, masalah keluarga, masalah anak, masalah suami, masalah pertemanan, masalah pekerjaan dan sebagainya. Kemudian hati kita menjadi gundah gulana. Maka yang pertama kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui salat-salat kita. Karena salat itu merupakan zikir yang panjang, doa-doa yang panjang.
maka insya Allah dengan sholat hati kita menjadi tenang. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan ingatlah bahwa dengan berzikir, surat Ar-Ra'd ayat 28, dengan berzikir hati menjadi tenang. Pada saat hati kita sedang sedih, sedang merasa duka, sedang berduka, maka cara kita menghibur diri adalah dengan sholat. 2,5 tahun yang lalu ketika saya berduka, maka kemudian langkah yang saya ambil adalah salah satunya memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Sholat, sholat sunnah. Saya usahakan yang tadinya, misalnya sholat duha, yang tadinya 4 rakaat atau 8 rakaat sudah cukup. Maka ambil yang maksimal, boleh sampai 12 rakaat. Sholat rawatib, biasanya sebelum zuhur itu hampir tidak pernah sholat rawatib, maka kemudian diusahakan sholat rawatib. Sebelum zuhur juga. Ya, gitu. Nah, kita tambahkan. Sholat qiyamul lail mungkin kadang-kadang kita hanya sempat 2 rakaat. Sholat qiyamul lail 1 rakaat, sholat witir. Kita tambahkan. Dan di saat sholat itu, di saat kita sedang sujud, maka saat itu jarak terdekat antara Allah dan hambanya. Saat sholat itu adalah saat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun kita minta di sana, karena Allah pelindung kita. Allah berfirman dalam surat Fusilat ya, ayat 31. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindungmu dalam kehidupan di dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Dan di surga yang dijanjikan Allah di ayat 30-nya, Allah jelaskan bahwa apapun yang kita minta dan apapun yang kita inginkan akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga nanti sebagai hidangan bagi kita. Masya Allah. Maka di situ dengan menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita jadi terhibur. Yang tadinya sedih, yang tadinya berduka, hati kita menjadi tenang. Jiwa kita jadi tentram. Pikiran kita jadi jernih. Kita bisa bekerja kembali dengan semangat yang membara. Kemudian bagaimana dengan kehidupan kita di era globalisasi ini? Banyak sekali tantangan menegakkan sholat di era globalisasi. Yang pertama, distraksi di kita. Ya, ada gadget, ada media sosial, ada hiburan yang berlebihan. Perubahan begitu cepat terjadi ya. Apa yang terjadi di luar sana bisa kita lihat saat itu juga gitu ya. Maka ini menjadi godaan-godaan kita. Kemudian juga adanya kesibukan dan ritme hidup yang cepat. Waktu keluarga semakin berkurang. Semua sibuk ya. Sekarang seperti di Solo itu tadi saya sore ada acara, saya berangkat itu jalanan macet luar biasa gitu ya. Sudah kayak di Jakarta gitu ya kata sopir Grabnya. Nah, ini udah kayak Jakarta Bu dia bilang. Ya. Sehingga apa? Kadang-kadang ritme hidup yang cepat seperti ini, kesibukan-kesibukan seperti ini mengurangi waktu kita bersama keluarga. Maka kita harus berusaha mengantisipasi ya. Tadi salah satu caranya adalah dengan menegakkan sholat berjamaah. Lalu di era globalisasi ini juga ada kasus menurunnya keteladanan. Karena apa? Orang tua lalai memberi contoh sholat tepat waktu pada anak-anak. Kadang waktu sholat masih di jalanan, waktu sholat masih di tempat pekerjaan, waktu sholat masih rapat dan seterusnya.
Akhirnya anak melihat, mencontoh. Dia juga melakukan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kita perlu beristighfar bersama-sama. Yang berikutnya adanya sekularisasi nilai. Agama dianggap urusan pribadi semata. Banyak orang yang tidak lagi mengingatkan. Banyak orang tidak lagi mengajak sholat. Banyak orang tidak lagi mempedulikan saudara-saudaranya karena dianggap agama adalah urusan pribadi. Nah, maka ini kita harus berusaha untuk mengembalikan bahwa ketika seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ibarat satu tubuh. Kita punya kewajiban untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita harus selalu berusaha saling mengingatkan. Ya. Bagian terakhir pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, ketika kita punya masalah, satu-satunya obat mujarab adalah sholat. Ya, sholat tempat kita mengadu kepada Allah. Ya, kita sampaikan segala keluh kesah kita kepada Allah. Kepada manusia itu hanya sekedar berbagi. Dan ketika berbagi, ketika kita curhat, harus pilih kepada siapa. Harus kepada orang yang terpercaya. Ya. Dalam surat Toha ayat 14, Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Gitu. Jadi wa aqimi sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Yang kedua, sholat adalah zikir panjang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka dengan zikir panjang ini, dengan sholat ini, hati kita menjadi tenang. Ya. Yang berikutnya, agar sholat kita diterima, agar kita bisa bertemu Allah melalui sholat-sholat kita, walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi insya Allah kita bisa merasakan. Maka sucikan dulu diri kita sebelum sholat. Salah satu cara bersuci yang disyariatkan adalah berwudu. Berwudu itu bagaikan ibarat bertaubat, meminta Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa kita. Maka di akhir doa setelah wudu itu ada kalimat waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah kami orang-orang yang suci. Masya Allah. Nah, ini kita coba resapi, coba kita amalkan, maka insya Allah kita akan merasakan manfaat sholat menjadi spirit bagi kehidupan keluarga kita. Nah, dalam konteks sekarang, Isra itu diibaratkan perjalanan dari rumah ke masjid. Dan Mi'raj diibaratkan perjalanan dari masjid menuju Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Ketika kita sujud, ketika kita baca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi, kita mengakui bahwa kita ini rendah. Di saat berdiri kepala kita terletak paling atas. Pada saat sujud, kepala kita menyentuh lantai. Dan disitulah jarak terdekat antara Allah dan hambanya. Disitulah pada saat sujud doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat menjadi sarana bagi kita untuk curhat, untuk mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah sholat yang 50 kali jadi 5 kali. Ya. Ketika Rasulullah Mi'raj di Sidratul Muntaha pertama diperintah 50 kali. Lalu kemudian ketika turun sampai di Nabi Musa bertanya, berapa kali diperintahkan 50 kali, umatmu nggak akan sanggup. Mintalah diskon. Ya. Nabi Muhammad SAW kembali ke langit
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke Sidratul Muntaha, bolak-balik sampai akhirnya tinggal 5 kali. Dan saat itu pun Nabi Musa masih mengatakan umatmu masih keberatan kalau disuruh 5 kali. Nah, ini ternyata menjadi kenyataan di masa sekarang. Kita bisa melihat banyak orang yang dia Islam tapi tidak bisa mengerjakan sholat 5 kali sehari. Ya. Tapi Rasulullah sudah sudah malu, harus bolak-balik kepada Allah. Maka beliau turun dengan membawa perintah sholat 5 kali itu. Dan Allah menjanjikan sholatnya memang jadi 5 kali, tetapi setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu amal mendapatkan 10 kebaikan, maka walaupun 5 kali sehari, pahalanya sama dengan 50 kali sehari. Nah, dengan seperti ini maka sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagi kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah memberikan kepada kita kewajiban sholat hanya 5 kali sehari, itu sesungguhnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Maka mari kita berusaha untuk menjadikan sholat bukan hanya sekedar ucapan, tapi jadikan amalan hati. Jadi hati kita hadir, bukan sekedar fisik kita yang hadir. Dan rasakan bahwa sholat itu berhadapan dengan Allah secara langsung agar kita bisa khusyuk. Kita lakukan sholat dengan ihsan. Ya. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah ketika engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat. Pada saat kita dalam hati kita tertanam sikap ihsan, maka insya Allah kita akan bersungguh-sungguh. Meskipun dalam waktu sholat kita kadang-kadang ingat urusan yang lain, maka kita akan segera berusaha untuk kembali. Kita berusaha untuk kembali khusyuk, mengingat bahwa sedang menghadap Allah, maka aku harus konsentrasi. Bismillah, insya Allah kita bisa konsentrasi. Dan ada satu doa yang ada di dalam surat Ibrahim ayat 40, supaya kita menjadi orang-orang yang istiqomah menegakkan sholat. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjadikan kita dan anak cucu kita orang yang mendirikan sholat dengan doa ini. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Robku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Wahai Robku, perkenankanlah doaku. Surat Ibrahim ayat 40. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan kemampuan, dan dijadikan orang-orang yang istiqomah di jalan Islam, mampu menegakkan sholat dalam hidup kita, ya, kita dan keluarga kita bersama-sama insya Allah nanti berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Monggo jika ada yang ingin didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Ustazah Ari Aji Astuti untuk materinya yang insya Allah sangat mengena dan benar-benar memberikan bekal kepada kita, dia mulai dari sejarah terjadinya Isra Mi'raj, kemudian sholat sebagai ini pilar utama, tantangannya, strateginya, dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang tadi dari awal sampai akhir, mungkin kalau kita merangkum terlalu banyak ya, karena hampir semua yang disampaikan adalah poin-poin yang benar-benar menjadi satu ilmu untuk kita, gitu ya. Baik ibu-ibu semuanya, untuk saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Boleh nanti ibu-ibu bisa menanyakan via room chat atau langsung
kami persilahkan untuk bisa raise hand. Untuk sesi yang pertama dengan 3 penanya, monggo silakan dari ibu-ibu semuanya. Ada yang akan didiskusikan dari apa yang disampaikan Bu Ari Aji tadi ya tentang sholat, tentang bagaimana tantangan-tantangan dan terutama kita sebagai orang tua ya, bagaimana menjadi teladan untuk anak-anak kita, membawa mereka untuk bisa eh, membiasakan menjadikan sholat itu sebagai habit, sebagai kebiasaan gitu ya. Baik Ibu-Ibu, ada yang akan ditanyakan sementara saya lihat room chat dulu. Ya, dari Bu room chat belum ada, dari Bu Azizah. Monggo Bu Azizah langsung saja. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Matur nuwun Bu Ari tadi dengan Ya, berbagai sami-sami. penjelasan tentang sholat tadi ya. Ini eh, bertanya tentang sesuatu yang tadi sebenarnya sudah disinggung Bu Ari, tetapi gimana ya? Saya masih implementasi di masyarakat. Bentar lagi kan Ramadan ya, masjid kembali ramai gitu ya. Kemudian Ya, masyarakat akan berduyun-duyun. Biasanya di 10 hari pertama itu semangatnya, gegap gempitanya, dan itu kan biasanya bawa putra-putra kecil gitu ya, ya, putra-putri kecil ya. Biasanya di masjid-masjid sebelah saya sendiri itu juga para sesepuhnya terbagi menjadi dua. Mereka yang hmm, welcome dengan anak-anak kecil. Karena kalau tadi Bu Ari mencontohkan digendonglah putranya, tetapi mungkin nggak semua juga kondisinya memungkinkan ngaten nggih Bu nggih. ya betul. Mungkin putranya gendut ya, Ya, mamanya terkecil begitu, atau mungkin memang putra-putranya sudah usia-usia yang tidak bandut untuk digendong gitu ya. Sehingga akan riuhlah suasana masjid itu. Satu sisi kita bahagia bahwa anak-anak itu terpapar dengan suasana masjid, apalagi di bulan Ramadan. Satu sisi yang lain, kita juga tidak menafikan eh, jamaah terganggu sebenarnya dengan ya. kehusukannya. Nah, ini gimana ya Bu menyikapi seperti ini? Kadang saya kemudian didatangi Bu, itu gimana ya Bu Zah? Mendingan nggak usah dibawa aja anaknya Bu. Udah kalau punya anak kecil saya di rumah kayak gitu tuh. Saya paling hanya senyum. Nah, mohon ini Bu, apa penjelasannya dan bagaimana kita wise-nya begitu ya di Ya, masyarakat karena real bertanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Ratna? Langsung saja Bu Ari, monggo. Baik. Iya, itu masalah klasik ya Bu Azizah ya. Di mana-mana seperti itu gitu ya. Yang orang tua pengen khusyuk, tidak mau terganggu dengan anak gitu ya. Tetapi orang tua yang punya anak ingin memberikan pelatihan pada anak-anak pergi ke masjid sehingga anak-anak kecil dibawa ke masjid gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengkondisikan gitu ya? Ada dua cara sebenarnya ya. Yang pertama adalah memberikan tempat khusus untuk anak-anak. Jadi melokalisir gitu ya. Di situ ada piket bagi tugas gitu ya. Kalau masjidnya luas, itu tempat anak-anak dilokalisir dan di situ ada orang dewasa yang mengawasi gitu ya. Jadi mereka nanti sholatnya berjamaah belakangan setelah sholat utama selesai gitu ya. Anak-anak dibimbing, diawasi supaya tidak mengganggu orang-orang dewasa yang sedang melaksanakan sholat begitu. Nah, yang kedua, orang tua dari rumah ketika mau membawa anak, dia harus berusaha untuk mengkondisikan putra-putrinya masing-masing gitu ya. Jadi diyakinkan, dikondisikan, dari rumah sudah dipesan nanti di masjid tidak boleh begini, tidak boleh begitu gitu ya. Walaupun memang ini tidak pasti berhasil gitu ya. Karena anak begitu ketemu temennya terpengaruh gitu ya. Nah, saya dulu waktu Sofi kecil begitu saya sudah kondisikan dari rumah, sholat taraweh bahkan itu sampai hampir selesai begitu, begitu menjelang sholat witir ada yang nyowel-nyowel gitu ya. Begitu dicowel-cowel langsung terpengaruh gitu. Kalau nggak terpengaruh dia nangis gitu. Akhirnya apa? Membuat eh, sholat kita tidak khusyuk gitu. Maka kemudian memang harus komunikasi tadi, kombinasi ya. Orang tua mengkondisikan dan kemudian di masjid memang ada lokasi yang kita peruntukkan untuk anak-anak dan ada yang mengawasi di situ. Sehingga anak punya kesempatan
eh, membiasakan diri di masjid, tidak mengganggu, dan juga orang tua tetap bisa khusyuk beribadah. Ini butuh proses lama, ya, karena memang namanya anak kecil itu seringkali di luar ekspektasi kita gitu ya. Di rumah sudah, oh iya, heeh, siap, nanti gini, 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 tapi begitu di lapangan beda hasilnya gitu ya. Jadi begitu Bu Aziza. Kalau bisa memang tadi ada yang piket, ada ruangan khusus untuk anak. Jadi itu semua terfasilitasi gitu. Nah, di masjid saya pun begitu Bu Aziza. Di depan rumah itu, nah dulu ada orang tua yang udah pokoknya kesel banget kalau ada anak rame dikit aja gitu ya. Lama-lama begitu punya cucu sendiri, oh ternyata cucu saya kayak begitu gitu. Baru mulai ini, mulai apa namanya, bisa menerima gitu ya. Ternyata tidak mudah mengkondisikan anak-anak gitu ya. Nah, tapi kita terus harus coba terus, terus coba terus. Jadi cari strategi terus supaya sholat kita semakin baik dan tidak menghalangi anak masuk ke masjid. Kalau kemudian ibu-ibu muda tidak usah ke masjid, anak-anak yang biar di rumah saja gitu, juga itu sebenarnya bukan pilihan yang tepat gitu ya. Itu saya kira Nggih, matur nuwun Bu Ari. ya sampai-sampai. Terima kasih Bu Hari. Dari Bu Azizah cukup atau masih ada yang perlu dikonfirmasi kembali? Sampun cekap, ada pertanyaan di room chat sepertinya Bu Ratna. Oh iya, baik. Terima kasih untuk Mbak Aprianti Kartika ya yang sudah menanyakan. Izin saya bacakan ya Bu Hari ya. Ya, Bismillah, saya Apri dari Cilacap. Izin bertanya, Ustazah, untuk pembiasaan anak itu biasanya lebih baik pada usia berapa? Karena melihat anak saya, perempuan usia 2 tahun, itu kalau momen ke masjid, dia sudah biasa diajak di waktu maghrib isya. Tapi untuk sholat subuh itu masih jamnya tidur, Ustazah. Nah, cara mengenalkan dengan kasih sayangnya seperti apa? Seperti apa ya, Ustazah? Jazakillah khairan. Demikian, monggo Bu Ari, langsung saja. ya baik, baik Bu Apri. Ini baru 2 tahun ya. Jadi kalau baru 2 tahun itu kebutuhan tidur masih banyak ya Bu Azizah ya. Masih panjang waktunya begitu. Jadi setidaknya kalau anak usia seperti itu ya, saya mengajak anak saya full 5 waktu sholat itu ketika dia sudah usia 5 tahun. Full di waktunya ya, sholat pada waktunya. Nah, ketika masih 2 tahun itu ya eh, jam bangun dia, bangun tidur itu nanti setelah bersih, kemudian dikasih tahu sholat dulu gitu ya. Jadi eh, jangan terlalu saklek gitu ya. Udah waktunya sholat, masih 2 tahun langsung tetap dibangunkan dan seterusnya. Tidak harus begitu kalau masih 2 tahun. Nanti setelah eh, baiknya dimulai ya setidaknya 5 tahun ya kalau kalau dari 5 waktu itu ya. Jadi insya Allah di usia 5 tahun itu sudah bisa dikondisikan. Saya pernah mengalami tinggal di daerah di wilayah 4 musim. Ketika musim panas jam 3 itu sudah masuk adzan subuh. Maka kemudian karena anak saya saat itu masih kecil, maka tetap saya bangunkan di jam 3 sholat subuh dulu, walaupun kadang-kadang tertidur di saat sujud terakhir gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya, karena namanya juga masih latihan gitu. Nah, setelah itu selesai berdoa, kemudian dia tidur lagi nggak apa-apa gitu. Nah, itu kita menyesuaikan dengan kondisi anak ya. Kasih sayang kita itu eh, kasih sayang sebagai wujud kasih sayang kita orang tua kepada anak, menyesuaikan kondisi anak, tetapi juga mengenalkan sistem ibadah ini kepada anak kita. Jadi jangan sampai ketika ada orang tua, oh anaknya masih tidur lelap, jadi nggak usah dibangunkan, kasihan nanti nggak bisa ini, padahal dia sudah wajib sholat, tidak dibangunkan, itu malah bukan sayang. Jadi eh, bentuk kasih sayang kita kepada anak kita itu mengajarkan ibadah wajib bagi dia yang harus dia lakukan, meskipun kemudian perlu pengorbanan. Jadi kalau masih 2 tahun, itu insya Allah masih dimaklumi ketika sholat subuh
belum belum bisa gitu. Nanti habis bangun tidur saja baru diajak sholat begitu. Jadi kalaupun mungkin sudah bukan subuh, jadi sholat duha nggak apa-apa. Itu kalau 2 tahun ya. Ya. Terus ini di Romchat masih ada pertanyaan ya Bu Ratna ya. Ya, Ini kayaknya tadi menyambung ini menyambung yang eh, tadi. jawaban saya untuk Bu Azizah tadi ya. Pilihan yang kurang tepat. Tadi maksud saya ini yang eh, ketika ada ibu-ibu punya anak kecil supaya anaknya tidak mengganggu orang dewasa yang sholat di masjid, maka udah nggak usah ke masjid dulu, sholatnya di rumah saja. Nah itu kurang tepat gitu ya. Jadi anaknya tidak dibawa ke masjid, ibunya tidak diberi kesempatan untuk sholat di masjid karena masih punya anak kecil. Nah itu keputusan yang kurang tepat. Yang tepat adalah mengkondisikan anak bisa dia tertib ketika diajak sholat di masjid. Gitu. Itu ya. Kemudian yang ke Ya, terakhir ya ini ya. selanjutnya ya. Dari Mbak Ajeng, Bu Ari, mohon untuk Oh bisa ya, berbagi tips dakwah di kantor kepada teman-teman yang belum menegakkan sholat 5 waktu. Misalnya hanya sholat pada saat sholat Jumat saja. iya. Sekarang masih ada ya yang begini ya. Dulu saya pernah ini ya. Dulu saya pernah ketika saya masih PNS dulu itu teman-teman saya banyak yang sholatnya kalau di kantor itu mereka nggak sholat ya. Jadi eh, zaman itu masih banyak belum pakai kerudung begitu. Nah kemudian eh, mengajak dengan cara yang halus. Ibu-ibu yuk kita sholat gitu. Bapak-bapak kadang kalau bapak-bapak eh, kita menegur dengan cara yang baik gitu. Nah lama-lama kemudian kami mengusulkan ada musola di ruang waktu itu saya guru ya. Ada musola di ruang guru. Pada saat kita satu persatu waktu sholat ke musola itu teman-teman yang tadinya nggak sholat dia lama-lama mengikuti kita gitu ya. Nah, kemudian juga tentu kita upayakan ada acara-acara yang eh, misalnya ceramah-ceramah begitu ya, kultum lah gitu ya, di waktu-waktu tertentu yang menyampaikan eh, kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Bahwa sholat itu adalah bentuk dari rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah. Jadi sampaikan hal-hal yang bisa menyentuh hati begitu ya. Jadi bukan dari ini wajib harus dilakukan. Nanti kalau nggak dilakukan dosa masuk neraka tidak begitu. Tetapi kita balik bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang disampaikan kepada kita dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mendekatkan diri yang paling tepat ya, yang paling dekat dengan Allah adalah sholat. Itu dialog, diajak ngomong dari hati ke hati dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa tersentuh. Nah, kalau cara itu ternyata belum bisa menyentuh mereka gitu ya, minimal doakan. Doakan supaya mereka bisa eh, menjadi muslim yang taat, menjalankan sholat 5 waktu gitu ya. Mohonkan kepada Allah untuk diselamatkan dari siksa neraka dengan menegakkan sholat di dunia. Gitu. Jadi banyak berdoa. Selanjutnya, Eh, Baik, ini mungkin pertanyaan dari Bu Rusminah ya, dari hmm, Kebumen. Ini bagaimana peran orang tua mengelola ibadah anak, terutama di bulan Ramadan. Begitu, Bu Ari. ya, Hmm. ya, peran orang tua mengelola ibadah anak ya. Ya, eh, orang tua punya peran penting ya, yang ketika anak masih kecil melatih, mengajak, kemudian memantau. Pada saat anak sudah dewasa, kita tetap punya kewajiban untuk memantau. Ada satu hal yang diajarkan oleh ibu mertua saya almarhum ya.
Beliau itu dulu waktu beliau masih ada itu nggak peduli anaknya sudah dewasa, termasuk kami waktu itu. Setiap habis sholat subuh, beliau berkeliling ke rumah putra-putrinya, mengetuk pintu-pintu mereka. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, udah sholat subuh belum? Begitu. Itu di hari-hari biasa, bukan hanya Ramadan. Kalau Ramadan lebih rajin lagi gitu ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa anaknya sholat. Ya. Kemudian ketika ibadah-ibadah yang lain, termasuk puasa, termasuk bayar zakat, dan seterusnya, itu diingatkan. Jadi kita eh, berupaya untuk memantau ya. Kalau masih kecil kan ngajarin, kalau sudah dewasa kita mengontrol anak-anak nih, kita kira-kira dia tertib nggak sholatnya, tertib nggak melakukan ini. Ya, saya sampai sekarang saya masih suka cek ya. Udah sholat belum, udah ngaji belum, udah eh, bayar zakat belum, udah infak belum, dan seterusnya. Nah, ini untuk apa? Supaya eh, kita bersama-sama dalam keluarga ini punya cita-cita masuk surga bersama keluarga itu, insya Allah bisa tercapai begitu ya. Nah, di bulan Ramadan kita punya hal-hal yang cukup membantu ya, bahkan dari sekolah-sekolah itu membagikan buku catatan amal yaumi. Nah, itu bisa dilakukan. Di luar Ramadan mungkin ibu-ibunya di rumah, bapak ibunya di rumah. Kalau di bulan Ramadan kan sekolah-sekolah Islam itu pada mengedarkan buku catatan amal yaumi ya. Itu membantu sekali gitu ya. Jadi kalau menjelang Ramadan seperti sekarang tinggal sebulan lagi kita buat eh, program Ramadan, Bu. Jadi nanti bulan Ramadan kita mau ngapain? Tilawahnya berapa juz? Sholatnya, sholat rawatibnya, kemudian puasanya, kemudian infaknya, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa diskusikan bersama-sama di rumah bersama anak-anak kita. Nanti boleh ibu-ibu misalnya ketika anak mencapai target tertentu, kita memberikan hadiah tertentu itu boleh. Tidak apa-apa gitu ya. Ini Ya, yang selanjutnya dari Bu Sri Sumarni. Afwan Ustazah, untuk muslimah sholatnya lebih afdol di rumah atau harus ke musola atau masjid? ya, Selanjutnya. kalau dalam hadis, sholatnya seorang perempuan itu lebih afdol di dalam rumahnya, bahkan di dalam kamarnya yang tertutup. Jadi monggo mau memilih yang mana, ya. Jadi kalau kalau kita di rumah sendirian, tapi pengen jamaah misalnya ya, nggak ada teman berjamaah, itu kita tidak dilarang ke masjid. Jadi kalau bertanya lebih afdal mana sholat sendirian di rumah dengan sholat jamaah di masjid. Nah, ini pertanyaan yang agak susah. Afdalnya perempuan sholatnya di rumah. Tapi kalau kemudian ditanya derajat sholat yang lebih besar mana? Sholat jamaah gitu ya. 20 derajat kalau sholat berjamaah, sholat sendiri hanya satu begitu. Nah, yang paling paling baik sholat di rumah dan berjamaah begitu. Perempuan ya, sholat di rumah dan berjamaah gitu. Jadi monggo Ibu Sri Sumarni ini bisa memilih. Kalau ngambil afdolnya saja, sholatnya di rumah. Tapi kalau pengen sholat berjamaah, dapat sholat jamaah, sementara di rumah tidak ada teman untuk berjamaah, silakan ke masjid. Tidak dilarang, gitu ya. Bahkan seorang suami itu tidak boleh melarang istrinya pergi ke masjid, begitu. Jadi ini eh, kita boleh memilih mau yang mana, ya. Saya kalau saya ditanya itu ya, saya mengatakan afdolnya sholat perempuan sesuai dengan hadis di rumah, gitu ya. Nah, syukur-syukur di rumah dan berjamaah itu sangat afdol gitu ya. Itu saya kira Bu Sri Sumarni ya. Demikian saya kira Bu Rana sudah waktunya sudah cukup malam.
kita Ya, baik. selesaikan. Kalau masih ada yang ingin didiskusikan, boleh nanti disambung di ini kan streaming YouTube ya. Kebetulan ini belum Oh belum belum. bisa malam ini. Iya, ada kendala Oh, jadi kalau belum bisa kalau streaming. nanti diupload di YouTube bisa eh, melanjutkan tanya jawab di sana. Iya, Iya, nanti mungkin dari baik. recordnya ini bisa Iya. ditayangkan. Heeh. Saya Baik, kira Ibu-Ibu. itu dulu Bu Ratna. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Eh, saya kembalikan ke Bu Ratna. Hmm. Baik, terima kasih. Eh, ini masih ada tambahan satu lagi. Oh iya, Gimana, Bari? oke, Bisa ya? iya iya. Ustazah, Ya bagaimana dijawab. seorang yang sudah berusaha sholat 5 waktu, ditambah sholat rawatib dan sholat sunnah yang lain, tapi rasanya masih hampa? Apa yang perlu diperhatikan lagi, Ustazah? Ya, yang perlu diperhatikan lagi kondisi hati. Ya, apakah hati kita sudah sudah betul-betul berserah diri kepada Allah atau belum? Kita sudah memperbanyak sholat, sudah memperbanyak ibadah-ibadah yang lain, tapi hati hampa, kayaknya kosong begitu ya. Maka yang pertama perlu dilakukan adalah memperbanyak istighfar. Jadi istighfarnya dibanyak-banyakin. Jangan hanya minimal 100. Kalau bisa lipat gandakan istighfarnya. Jadi memohon ampunan kepada Allah. Lalu meminta kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu ketenangan hati. Hamba mohon kepadamu kecernihan hati. Ya. Ada satu doa yang sangat bagus yang diajarkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal aqwahin indal hisab. Pembukanya adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dalam beragama. Artinya apa? Kalau kita sudah sholat 5 waktu, sudah sholat rawatib, sudah sholat yang lain, tapi kok hati masih hampa, maka kita setelah istighfar evaluasi. Jangan-jangan ada ibadah yang tidak tepat, yang belum sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang belum sesuai dengan syariat gitu ya. Maka kita berdoa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berusaha terus memperbaiki diri, memperbaiki diri ya. Kemudian insya Allah eh, lambat laun ya, ketika sholat kita semakin khusyuk, ibadah kita semakin banyak, maka hati kita akan terisi ya. Insya Allah seperti itu. Itu saya kira mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan. Baik, Masya Allah. Demikian tadi diskusi kita sudah sangat hidup ya dengan berbagai macam pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang kalau dalam bahasa Jawa mentes gitu ya dari Bu Ari. Jadi, semoga bisa kita benar-benar kita ambil ibrohnya, kita ambil pelajarannya dan bisa kita terapkan. Baik Ibu-Ibu, hampir di penghujung acara. Alhamdulillah ini tadi kajian inti sudah kita laksanakan. Kemudian sebelum sampai di acara penutup, kita ada sesi foto bersama kepada Bu Yuyu. Sudah siap? Sudah siap ya Bu ya? Bu Yuyu, Oke, Budara. ada 7 slide. Iya. Silakan di open cam, nggih. Monggo Ibu-Ibu untuk bisa open cam, kita ambil foto bersama, nggih. Saya hitung sambil senyum ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1,
dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Ampun, Bu Ratna. Silakan. Ya, terima kasih Bu Yayu sudah menghantarkan kita pada sesi foto bersama. Semoga nanti bisa menjadi pengingat kita di masa-masa yang akan datang. Kita pernah melaksanakan kajian selikuran di tanggal 20 Januari 2026. Baik Ibu-Ibu, sampai dengan di penghujung acara kita pada malam hari ini, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai saat ini masih ada 154 yang bergabung sampai di penutup. Kalau tadi di acara inti kita mencapai angka 190. 192 ya, yang tertinggi ya. Mungkin Ibu-Ibu sudah ada yang ada acara yang lainnya. Baik, Ibu-Ibu semuanya sudah malam juga, mungkin kita sudah lelah ingin beristirahat gitu ya. Sedikit saya merangkum tentang agenda kita pada malam hari ini tentang sholat yang diperintahkan di waktu Isra Mi'raj ya, dari perintah yang disampaikan di saat terjadinya Isra Mi'raj, di mana peristiwa ini sekaligus sebagai hadiah dan hiburan bagi Rasulullah ya. Dan sholat ini ada berbagai macam tantangan yang harus kita eh, hadapi ya dalam kita menjadikan sholat ini sebagai pilar utama dalam keluarga kita ya. Dan semoga nanti kita setelah dari acara ini bisa semakin giat gitu ya menanamkan nilai-nilai termasuk dalam sholat ini kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Baik Ibu-Ibu semuanya, kita akhiri forum kita pada malam hari ini. Sebelumnya sedikit ada pantun yang saya sampaikan ya. Kalau tadi saya pakai pantun bahasa Jawa sesuai dengan kajian selikurannya ini bahasa Jawa ya. Mungkin untuk kali ini pantun dengan bahasa Indonesia ya. Jalan-jalan ke kota Mekah. Ini Bu Anis ya yang masih jalan-jalan di kota Mekah ya. Ingin sembahyang berlama-lama. Semoga acara ini membawa berkah, membawa Amin. rahmat untuk kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Eh, Ibu-ibu semuanya, saya selaku MC mengantarkan acara ini. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata dan juga mohon maaf apabila ada beberapa kendala. Kami dari panitia mohon maaf. Semoga dari ibu-ibu semuanya bisa mengambil pelajaran yang terbaik dari acara kita kali ini dan semoga acara ini menjadi sarana kita untuk meningkatkan motivasi dan meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang anak dan hamba, yang terutama ada sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mohon maaf apabila ada salah dan kata. Saya akhiri, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Amin. Nuhun Bu Ari, matur nuhun Silakan Monggo Ibu-ibu ibu pamit semuanya. dulu. Matur nuwun untuk kehadirannya.